Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Yadiro SPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Klaten. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendidikan dan Pendidikan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Purwaningsih SPD selaku narasumber dalam kegiatan ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan sosialisasi untuk menumbuhkan disiplin positif siswa melalui program restitusi. Sebelum acara dimulai, perkenankan kami membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga paparan materi nanti dari narasumber, kemudian yang keempat kegiatan sharing diskusi, dan yang kelima penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, maka marilah kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah pada Bapak Muhammad Yadiro SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini wa kaana kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik. Yang berhormat dan menghormati itu Bapak pendidik SMK 1 Klaten, khususnya Purwaningsih SPD selaku pemateri atau narasumber pada kegiatan hari ini. Yang pertama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita masih diberi kesempatan, masih bisa melaksanakan kegiatan dalam suasana yang mudah-mudahan semuanya sehat. Khususnya pada kegiatan hari ini ada kegiatan pemaparan materi menumbuhkan disiplin anak melalui kegiatan restitusi yang nanti akan dimulai oleh beliau. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Purwaningsih yang telah mengambil inisiatif, telah merencanakan, dan insya Allah nanti akan melaksanakan. Harapan saya paparan nanti bisa kita pakai sebagai suatu hal yang baik untuk melangkah atau untuk membuat anak lebih disiplin. Untuk itu terima kasih Ibu Bapak semua hari ini telah hadir. Mudah-mudahan acaranya lancar, dan mohon maaf secara pribadi, secara dinasan. Secara pribadi saya masih suaranya serak-serak basah ya. Secara dinasan belum bisa memberikan yang terbaik, sehingga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mengingat waktu yang sudah semakin siang, maka kegiatan ini nanti bisa dilaksanakan, bisa dimulai sepenuhnya untuk dihandle oleh beliau Dubur. Dan mohon maaf Dubur, saya ada kegiatan di Purwokerto, sehingga mungkin ya, saya memantau dari satelit dari jarak jauh saja. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Yadiro atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Ibu Purwaningsih, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Mrebet ini karena saya telah mengganggu istirahat atau kebebasan Bapak Ibu semua sehingga harus mengikuti acara yang saya selenggarakan. Dalam kesempatan ini nanti sifatnya kita sharing saja, berdiskusi, karena untuk kegiatan ini kami diberikan tugas untuk mensosialisasikan atau menularkan ilmu yang saya peroleh selama kegiatan guru penggerak. Cuma sayang ya, SMP Negeri 1 Mrebet masih satu saya saja sendiri, sehingga mudah-mudahan nanti untuk ke depan ada menyusul guru-guru penggerak yang lain. Untuk menjadi guru penggerak itu manfaatnya banyak sekali. Ya mungkin kalau yang penting jadi bapak kepala sekolah atau yang lain mungkin bisa, tapi kalau yang penting itu ilmunya banyak. Jadi nanti kita jadi tahu bagaimana cara yang mendidik anak itu yang betul sesuai dengan yang diajarkan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Biar tidak terlalu panjang lebar, saya mulai. Untuk kegiatan hari ini saya beri judul tugas aksi nyata modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Jadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat supaya budaya positif, terutama disiplin itu di sekolah itu kita menjadi sebuah karakter. Untuk materi hari ini saya beri judul mewujudkan budaya positif dengan kegiatan restitusi. Sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya, kita belajar dulu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah ini mungkin yang menjadi dulu kenapa saya bisa diterima jadi guru penggerak itu, ternyata saya secara tidak langsung telah mengikuti apa yang diajarkan Ki Hajar Dewantara yang menggunakan ing ngarsa sumtulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani, seperti itu. Saya dalam menulis isi itu ternyata saya tulis seperti itu lah. Itu akhirnya mungkin yang menjadi alasan saya itu lolos untuk menjadi guru penggerak. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik itu alam dan zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan adalah menghamba pada siswa, bukan maksudnya menghamba di sini bukan menyembah ya. Kita hanya caranya apa ya? Memihak, bukan menyembah, memihak pada anak. Bagaimana caranya? Yaitu pendidikan haruslah berpihak pada siswa sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Yang ketiga, guru ibarat petani. Kita itu diibaratkan sebagai petani, bahwa sekolah ibarat lahan atau tanah, sedangkan siswa ibaratnya benih. Petani itu hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan cara merawatnya. Sebentar tuh. Jadi dari apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara itu tadi, bahwa kita sebagai guru itu hanya boleh menuntun, tapi tidak boleh menuntut. Anak besok itu mau jadi polisi, karena kodrat Allah sudah menghendaki anak itu jadi polisi, kita tidak bisa merubahnya untuk jadi guru. Kita hanya menuntun. Menuntun bagaimana? Supaya anak itu kalau misalnya jadi guru ya guru yang baik, kalau jadi polisi ya jadi polisi yang baik. Jadi misalnya anak itu kita ibaratkan benih padi, kita tidak bisa mengubah jadi jagung. Ya tetap benih padi, tapi kita tugasnya apa? Supaya benih padi itu bisa tumbuh. Bagaimana caranya? Ya kita rawat. Misalnya ada suket atau ada rumput-rumput, ya kita cabuti. Misalnya kurang air, ya kita siram. Itu tugas kita. Jadi tugas kita hanya menuntun. Lanjut.
Salah satu tugas kita itu tugas semua elemen yang ada di sekolah, baik itu guru, staf TU dan semuanya. Kita harus apa? Menyediakan lingkungan yang bagaimana? Lingkungan yang baik, yang positif, yang memberikan anak itu supaya bisa memiliki karakter apa? Karakter yang baik sehingga menjadi kebiasaan baik. Kalau kebiasaan baik itu lama-lama akan tumbuhlah menjadi budaya yang positif. Jadi tugas kita itu semuanya sebagai guru itu menyediakan lingkungan yang positif. Kita tidak boleh menekan, kita tidak boleh menuntut. Kita membuat siswa itu aman, nyaman, senang dalam belajar. Gitu. Ya. Kita lanjutkan ke apa toh yang dimaksud dengan disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplinnya yang artinya belajar. Sedangkan artinya bisa menggali potensi menuju sebuah tujuan mulia, menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian dalam budaya kita itu kalau kita mendengar disiplin itu sering dikaitkan dengan kata apa? Rajin, betul. Pak Doni 100. Ya, siapa lagi? Disiplin. Dalam arti lain, tepat waktu, betul. Bu Ferry. Ada lagi? Monggo, Pak Umar. Bertanggung jawab. Ada yang lain? Taat aturan, betul. Itu semuanya bisa diartikan disiplin. Ya. Tapi kemudian dalam budaya kita itu cenderung bahwa disiplin itu suatu kepatuhan. Kemudian juga menjadi suatu yang tidak nyaman, harus disiplin. Semangat gasik. Misalnya kalau kita sebagai seorang guru suruh berangkat gasik terus, kan menjadi kayak sesuatu yang tidak nyaman. Itu kalau dalam budaya kita. Tapi sebenarnya dalam artinya bukan seperti itu, tapi artinya apa? Potensi menuju sebuah tujuan mulia, menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita gali potensi yang ada di dalam diri kita untuk menjadi yang baik atau mulia. Kemudian yang dimaksud dengan disiplin positif itu apa? Secara gampang ini kalau bisa dimaksud dengan disiplin positif itu ya anak yang patuh sama aturan tetapi berdasarkan kemauan sendiri atau motivasi sendiri, bukan karena ketakutan, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, tapi sadar dalam diri kita, dalam diri anak itu sendiri. Itu namanya disiplin positif, atau yang bisa dikatakan bahwa disiplin positif adalah merupakan cara mendidik anak untuk bisa melakukan kontrol diri sehingga membentuk kepercayaan. Gitu. Oke, lanjut. Supaya anak kita itu mempunyai disiplin positif, tadi sudah saya jelaskan dari atas, begitu. Bahwa anak itu yang mempunyai disiplin positif itu apa? Disiplin yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Dia tidak dipaksa. Nah, berdasarkan itu maka kita akan bisa melihat motivasi pada manusia. Motivasi itu apa? Apa Pak Mario? Motivasi itu dorongan. Saya pengen beli es. Itu berarti dorongan kita pengen membeli es. Kayak saya pengen menjadi guru penggerak. Itu berarti motivasi saya, dorongan saya adalah pengen menjadi guru penggerak. Dorongan atau kekuatan untuk mencapai tujuan. Makanya saya akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana cara bisa mencapai tujuan saya, itu motivasi. Nah, yang saya harapkan, kita sebagai pendidik itu mengharapkan bahwa motivasi yang tumbuh pada anak itu jangan yang motivasi 1, 2, tapi tumbuhlah menjadi motivasi yang ketiga.
Kalau motivasi satu, misalnya anak, aku berangkat gasik mau dihukum dukul, itu berarti karena dia berangkat gasik disiplin positif, tapi karena takut mendapat hukuman. Terus juga misalnya ada anak yang datang gasik, saya datang gasik nanti biar mendapat hadiah dari dukul. Berarti itu menandakan bahwa anak itu mau disiplin tapi karena mendapatkan hadiah. Tapi yang ketiga, yaitu yang sadar diri sendiri. Saya mau disiplin karena saya bisa belajar lebih awal di sekolah, karena saya bisa berbincang-bincang dengan teman, karena saya bisa bertemu dengan Pak Joko yang ganteng, misalnya seperti itu. Berarti itu motivasi dari anak yang tidak karena paksaan, tapi dari kita sendiri. Gitu. Lanjut. Lah supaya anak itu bisa mempunyai motivasi yang dalam dirinya itu tumbuh, maka kita tidak boleh melakukan hukuman, penghargaan. Terpaksanya kita boleh melakukan konsekuensi itu terpaksanya. Ya, kalau bisa itu tidak usah. Kenapa kalau kita tidak boleh melakukan hukuman? Karena hukuman itu apa ya? Tindakan terhadap suatu pelanggaran, tapi bersifat kontrolnya itu negatif. Kalau kita sudah mendengar kata negatif itu berarti kan mesti awal-awal. Gitu. Terus kalau penghargaan, yang dimaksud penghargaan itu apa? Suatu hadiah yang kita berikan kalau anak itu mencapai suatu prestasi atau tujuan. Sedangkan konsekuensi itu apa? Sama dengan hukuman, tapi fungsinya untuk mengontrol positif. Ya. Terus kalau hukuman itu tiba-tiba, misalnya ini terutama untuk kelas 9 yang saya alhamdulillah dipercayai sebagai seorang wali yang anaknya indah-indah banget. Mudah-mudahan mereka besok menjadi anak yang soleh-soleha. Yang namanya hukuman itu tiba-tiba mereka melanggar, baru kita laksanakan hukuman. Misalnya, Abimanyu, kenapa kamu tidak tadi telat berangkat sekolah? Terus, maaf Bu, karena tadi saya bangunnya kesiangan. Terus karena kamu telat, maka kamu harus membersihkan WC. Itu namanya hukuman. Berasal satu arahnya dari saya. Anak tidak tahu. Itu. Tapi kalau penghargaan misalnya, Abimanyu ganteng banget, sorry banget, sudah berangkat gasik. Terus misalnya, kamu anak yang soleh ya hari ini, atau misalnya dikasih hadiah pulpen apa dan sebagainya. Itu juga satu arah, karena anak tidak tahu. Tapi kalau konsekuensi itu dua arah. Anak tahu, karena biasanya kalau saya di kelas 9 ini sudah buat konsekuensi seperti yang Bapak Ibu guru lihat itu. Jadi nanti anak melakukan pelanggaran ini, konsekuensinya apa? Itu konsekuensinya dari anak semuanya yang minta. Terus guru memberi, murid menerima. Guru memberi, murid menerima, tapi ada syaratnya tadi. Misalnya Abimanyu anak yang soleh, makanya dapat hadiah syarat. Tapi kalau konsekuensi itu bentuknya kesepakatan antara guru dan siswa. Terus kalau hukuman bisa berupa fisik. Kalau Pak Doni biasanya coba push up 50 kali misal, itu fisik. Terus misalnya bisa berupa kata dasar bocah domongin ya pisan, itu kata. Terus misalnya kalau penghargaan bisa berwujud fisik, tadi sudah saya jelaskan, bisa berwujud pulpen, buku. Terus kalau bisa berwujud kata-kata misalnya, oh kamu anak hebat, kamu anak yang soleh hari ini, telah melakukan bersih-bersih kelas dengan baik, begitu. Terus kalau konsekuensi itu data bisa diukur. Yang maksudnya bisa diukur itu karena apa? Kita kembalikan kepada kepercayaan atau keyakinan. Oh anak itu melanggar ini, berarti konsekuensinya apa? Itu. Terus kemudian
Kalau hukuman itu ya tadi contohnya berdiri di depan kelas terus terima kasih sudah datang tepat waktu, kamu anak rajin dan hebat, terus demikian. Lanjutkan, menyalahkan dan menyakitkan. Itu ya Bapak Ibu guru yang harus kita ingat bahwa kita itu kalau memberikan hukuman itu bagi anak itu sangat menyakitkan. Kalau memberikan penghargaan ketergantungan, nanti kalau anak itu tidak diberi hadiah, lah mau makan gasian orang oleh hadiah, itu nanti jadi tergantung. Terus kalau yang konsekuensi itu kita berusaha mengingatkan. Untuk mewujudkan semua itu, saya berusaha memperkenalkan sebuah program bagaimana supaya anak itu melakukan disiplin taat pada aturan, tapi berasal dari dalam dirinya sendiri, yaitu dengan menggunakan program restitusi. Nanti kalau yang buat artikel bisa minta PDF-nya ke saya, banyak sekali itu dibuat artikel, nanti bisa beratus-ratus kata. Monggo Bu Ferry, Bu Srikur, Bu Noviana, Pak Wahyu, monggo itu nanti kalau mau dibuat nanti saya bisa menularkan ilmunya itu. Nanti ditulis bisa banyak sekali. Apa yang dimaksud dengan restitusi itu? Restitusi adalah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Terus yang kedua, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang ketiga, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Yang keempat, apabila ada murid salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Nah ini biasanya sering digunakan oleh Bu Uti, Bu Eti, Pak Dimas, dan Bu Uy sebagai guru BK selalu menggunakan dengan merefleksi atau mengajak anak berkolaborasi, ditamoni, kenapa sih kamu melakukan kesalahan seperti ini, terus apa sih alasannya. Jadi kita tidak mentang-mentang anak itu salah terus diulang-ulang terus, tidak seperti itu. Tapi anak itu diajak ngobrol. Tadi kemarin Pak Boko sudah memberikan contoh ya. Ternyata waktu Abimanyu melakukan kesalahan, saya sudah mentang-mentang, tapi ternyata Pak Boko sudah melakukan program restitusi dengan menanyai Abimanyu kenapa melakukan seperti itu, tujuannya apa. Itu termasuk restitusi ya. Jadi kita tahu dulu, kita gali apa toh kamu kenapa itu seperti itu. Misalnya anak tidak sholat, kalau kita jangan langsung menghukum, saja dihukum enggak, tapi ditanya dulu kenapa kok tidak sholat. Tapi kecuali kalau sudah berulang-ulang, itu namanya penyakit. Tapi kalau baru sekali kita tanya dulu kenapa kok tidak sholat, alasannya apa. Kamu tahu kan sholat itu adalah kewajiban, begitu dan seterusnya. Itu namanya program restitusi. Bagaimana cara melaksanakannya? Kalau saya melaksanakannya, tapi saya juga belum berhasil sepenuhnya karena anak-anak saya juga belum sepenuhnya bisa melakukan disiplin positif. Saya membuat peraturan sekolah yang sudah ada, yang mungkin Bapak Ibu Bersani itu menjadi suatu keyakinan. Bedanya apa toh kalau peraturan dengan keyakinan? Kalau peraturan itu sesuatu yang ditetapkan oleh warga atau oleh sekolah sepihak. Tapi kalau keyakinan itu kesepakatan kita buat. Saya kemarin caranya membuat dengan berkolaborasi atau rebukan dengan siswa kelas 9E apa yang harus kita yakini. Terus lanjut, belum maaf.
dari sekolah, ya tadi sudah jelaskan, dari sekolah dan satu arah, hanya dari kepala sekolah dan guru. Tapi kalau keyakinan itu dari dua arah, ada siswa, ada guru, kemudian ada kepala sekolah, mungkin nanti untuk BK bisa melibatkan orang tua. Kalau peraturan itu nanti akibatnya itu hukuman, anak dihukum. Dan biasanya kalau peraturan itu contohnya yang sudah ada itu lebih rinci ya, misalnya ini contohnya. Petugas piket datang lebih awal untuk membersihkan kelas secara gotong royong, itu lebih rinci satu persatu. Tapi kalau keyakinan kelas saya buat tidak rinci tapi lebih umum atau lebih abstrak. Contohnya kalau piket saya masukkan menjadi menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Perilakunya apa saja? Misalnya melaksanakan piket khusus, memakai masker, tidak merokok di lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, begitu. Jadi kalau kayak peraturan itu lebih rinci, kalau keyakinan itu abstrak, dan kita tidak boleh menggunakan kata-kata tidak boleh. Misalnya anak dilarang memakai sepatu selain warna hitam, itu tidak boleh seperti itu kalau keyakinan kelas. Jadi kata-kata tidak bolehnya dihilangkan menjadi kalimat yang positif. Contohnya, jangan berlari di depan kelas, diganti menjadi berjalanlah di koridor sekolah. Jangan memakai sepatu warna hitam, memakailah sepatu yang sesuai dengan peraturan. Begitu kalau keyakinan kelas itu. Dan biasanya sifatnya umum ya, karena keyakinan itu ya kalau bahasa Indonesia itu tema apa ya Bu Eni? Jadi misalnya beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya begitu. Nanti bawahnya ada aja tuh. Nah, ini contoh-contoh keyakinan atau nilai-nilai yang akan kita tunjukkan lebih umum ya. Misalnya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Lah dalam peraturan ini kita bisa berdoa sebelum berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi di situ dimasukkan sebuah keyakinan cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian ada kemandirian dan tanggung jawab. Kemudian ada kejujuran, amanah, diplomatis. Kemudian ada hormat dan santun dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kedamaian dan kesatuan. Mungkin sebagai suatu tema apa ya Bu Lili? Ya betul. Jadi keyakinan itu sebuah tema, bukan secara rinci. Okay? Nanti Bapak Ibu guru wali kelas bisa membuat sebuah keyakinan yang dibicarakan bersama dengan siswa, dan mudah-mudahan dengan sebuah keyakinan itu nanti siswa-siswa kita terutama SMP Negeri 1 Prepet menjadi siswa-siswa yang mempunyai disiplin yang positif. Okay? Nanti kalau misalnya kita sifatnya sharing, misalnya ada yang belum bisa, nanti kita sama-sama belajar. Kalau saya di kelas 9E alhamdulillah sudah membuat, dan juga untuk pelajaran bahasa Jawa sudah membuat kesepakatan kelas ya, walaupun kemarin sempat ketika saya melaksanakan itu terbentur, itu tidak apa-apa, tapi sudah saya revisi karena ternyata konsekuensi yang harus dijalani tidak bisa diterima, atau kalau mengenai suatu anak itu akan mengalami keberatan. Itu nggak apa-apa kalau kita belum tahu, kalau belum praktek ya tidak tahu akibatnya. Tapi saya sudah praktek tahu, oh ya berarti kebijaksanaan itu harus diubah. Tapi alhamdulillah kalau saya misalnya anak tidak mengerjakan tugas, saya tak baca saja. Kalau tidak mengerjakan tugas apa ya? Di setiap kelas beda-beda. Kalau tadi ke kelas 9C mengerjakannya 2 kali Bu, oh ya oke, berarti kamu mengerjakannya 2 kali. Itu kesepakatan dalam mata pelajaran bahasa Jawa. Tapi kalau kelas 9-nya saya membuatnya ke keyakinan kelas. Lanjut Bu. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa dalam menumbuhkan disiplin positif itu kita dianjurkan jangan sebagai penghukum
dan jangan sebagai pembuat bersalah, tapi jadilah sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Okay. Kalau paling bagus itu yang sebagai manajer, karena yang diharapkan di dalam program restitusi itu kita harus sebagai manajer. Bagaimana ya? Kita harus tadi seperti Pak Bowo yang kemarin lakukan. Kenapa kamu melakukan? Alasanmu apa? Kamu kan punya alasan, itu namanya manajer. Tapi kalau sebagai pemantau biasanya ada juga yang kan kamu sudah tahu peraturannya bahwa harus berangkat gak sih kalau tiket. Itu sebagai pemantau. Kalau sebagai teman, ayolah, jangan seperti itu. Masa kamu tidak kasihan sama Bu Guru? Itu sebagai teman. Tapi kalau sebagai penghukum, kalau tidak melakukan atau tidak berangkat, awas loh, nanti saya hukum. Terus kalau misalnya membuat bersalah kayak kemarin saya pernah ya, karena mungkin sudah terlalu terlalu berkali-kali sehingga kadang saya sama Abimayu, Bu Guru nanti kesel banget. Piye yo caranya supaya kamu bisa kembali menjadi anak yang baik. Itu sebenarnya tidak boleh, tapi ternyata saya kadang-kadang sebagai manusia biasa yang mungkin sudah lelah juga, seharusnya itu tidak boleh. Soalnya saya sebenarnya sudah melakukan program restitusi untuk murid-murid yang saya ajar, tapi ternyata program restitusi saya belum berhasil secara maksimal. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Okay? Jadi kita diharapkan sebagai guru jangan sekali-kali itu sebagai penghukum dan pembuat bersalah. Betul nggih, Bu Uti nggih? Nggih, sebagai guru BK biasanya beliau akan lebih bijaksana, akan selalu menggali apa sih kenapa ya. Dulu waktu saya sama Bu Uti tentang anak saja, Bu Uti luar biasa sekali dalam mendampingi. Saya sebagai wali kelas yang waktu itu salah ngomong, akhirnya yaitu mungkin membuat merasa bersalah sehingga anak mutung tidak mau melanjutkan. Tapi ternyata sama Bu Uti luar biasa sekali. Bu Uti, terima kasih. Terus lanjut dalam melakukan kegiatannya, dalam kegiatan restitusi itu kita harus menyadari bahwa anak itu punya kebutuhan dasar kayak kita. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, rumah, makan, kesehatan, biologis, mendapatkan keturunan, psikologis, rasa aman. Terus yang kedua kasih sayang dan diterima. Jadi kalau misalnya anak karena orang tuanya yang kadang-kadang keluarganya berasal dari yang keluarga berantakan, itu anak-anak itu ternyata merupakan anak-anak yang butuh kasih sayang. Ternyata setelah saya teliti, Fajar itu juga termasuk anak yang bapak ibunya sudah bercerai sehingga dia butuh kasih sayang. Itu. Kemudian karena keinginan diakui, aku ini loh, aku koyo, aku kan pintar, aku kan ganteng, itu pengen diakui. Terus kemudian mencari kesenangan. Kemarin pernah tak tanya, kenapa orang merokok? Sebelumnya apa tanya? Kepengen itu Bu, niru-niru teman. Itu kan berarti dia pengen mencari kesenangan. Terus yang selanjutnya kebebasan, pengen bebas. Ya mungkin itu yang kebutuhan-kebutuhan yang harus kita dalami dari anak sebelum kita itu menjatuhkan atau memberikan sebuah hukuman. Lanjut. Bagaimana cara melakukan segitiga restitusi? Yang pertama itu tadi saya sudah menceritakan dari awal, Pak Bowo ternyata sudah melakukan sebuah kegiatan segitiga restitusi. Yang pertama itu apa? Mengubah identitas anak dari orang gagal menjadi sukses. Pertanyaannya bagaimana? Bapak sama ibu itu tidak lagi mencari siapa yang salah. Terus misalnya bisa manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita stabilkan dulu. Kalau anak sudah lagi meluap begitu, lagi buat kesalahan, kita dudukkan. Terus misalnya, bumong saya ini saya, kita dudukkan.
dulu tidak lagi mencari yang salah dan yang benar. Begitu, kita tenangkan. Namanya apa? Menstabilkan identitas. Biar anak itu tenang dulu. Kemudian baru kita validasi tindakan yang salah. Tadi Pak Bapak kemarin sudah mengatakan, posing apa sih? Tujuannya apa melakukan seperti itu? Kita bertanya ya, Bukti ya. Kalau dalam BK itu biasanya apa tujuan kamu melaksanakan seperti itu? Bukti mesti seperti tanya itu selalu itu. Bukti, Bu Eti, Pak Dimas. Tidak karena langsung salah langsung disalahkan ya. Pasti ditanya alasannya kenapa. Itu harus kita tahu semua. Terus yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kamu itu pengen jadi apa ya? Kemarin seperti ini Pak Bapak, kamu besok itu mau jadi apa sih? Seperti itu yang Pak Bapak lakukan dan Bu Eti juga pernah melakukan seperti itu. Kamu itu mau jadi apa? Kamu mau melanjutkan menjadi anak yang sukses atau tidak? Itu namanya program restitusi. Jadi ya, monggo untuk Bapak Ibu nanti terutama untuk Bapak Ibu wali kelas dan terutama untuk siapa ya? Untuk Bapak Ibu guru mapel, janganlah kita sekali-sekali menghukum anak ya, karena menghukum anak adalah membuat suatu hal yang menyakitkan. Kita pelajari dulu apa salahnya, kita tanya dulu supaya anak itu akan berusaha memperbaiki diri sehingga menjadi anak-anak yang sukses. Kita harus husnudzon bahwa anak-anak itu dilahirkan itu untuk menjadi anak yang baik, semuanya baik. Kalau misalnya mereka kadang-kadang agak tidak baik, itu adalah tugas kita sebagai guru untuk meluruskan atau membuat yang tidak baik itu menjadi baik. Tapi bukan tugas kita untuk mengubah. Ya, kalau dia jadi polisi ya memang harus jadi polisi, jangan diubah jadi guru. Hanya memperbaiki yang salah-salah seperti tugasnya seorang petani. Ingat deh Bapak Ibu, kita itu sebagai petani, murid kita sebagai padi. Kita harus menjaga supaya padinya itu tumbuh dengan baik. Lanjut. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan dan mohon Bapak Ibu nanti bisa melihat contoh peraturan dan keyakinan yang keyakinan khas yang telah saya buat sehingga bisa bermanfaat. Terus untuk selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah bersedia mendengarkan ilmu yang saya bagi sehingga mudah-mudahan dengan ilmu kita ini nanti kita sama-sama membentuk anak-anak SMP di satu private menjadi anak-anak yang mempunyai budaya positif, terutama disiplin positif, sehingga mereka nanti menjadi anak-anak yang mempunyai kegunaan baik itu bagi agama, negara maupun masyarakat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sesi sharing dan diskusi, monggo kalau mungkin ada Bapak Ibu yang mau sharing pengalaman ataupun mungkin pernah menerapkan restitusi ya. Ini istilah yang baru ya Bapak Ibu. Mungkin kalau mereka Bapak mau cerita tentang pengalaman monggo. Oh ini mungkin dari Bu Sri Kurnia. Silakan disewa monggo. Ini boleh Bu, biar kelihatan cantiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya. Ini karena tadi saya masuknya agak terlambat di Bogor karena ada kegiatan dengan Bu Haya dan lainnya. Mungkin ini saya hanya bertanya karena saya juga kan baru mendapatkan materi ini di sini dan tertinggal Bu.
ini yang di tangan saya ini kan tentang pedoman perilaku di dalam kelas, kemudian ada keyakinan kelas 9E. Ini pemahaman saya dulu Ibu. Di sini kan pedoman perilaku di dalam kelas, berarti ini adalah yang sudah jadi peraturan di dalam kelas, gitu. Kemudian untuk keyakinannya ini berarti kesepakatan di dalam kelas itu sendiri. Nah, berarti untuk keyakinan kelas ini merupakan turunan dari apa yang sudah ada di dalam pedoman perilaku di dalam kelas. Yang pertama itu pertanyaannya, betul apa tidak gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau yang di pedoman kan tidak ada konsekuensi, artinya ini peraturan secara umumnya. Kemudian untuk keyakinannya ini kesepakatan, di situ ada konsekuensi. Nah, yang sebentar tadi saya baca, ini konsekuensi bagi yang melanggar yang di atasnya. Berarti, misal 1, beriman dan bertakwa kepada Allah memudahkan dalam menuntut ilmu perilaku anak yang diharapkan berarti yang berdoa dan melaksanakan sholat, begitu. Konsekuensinya apabila melanggar dari 2 perilaku tersebut. Oke, kemudian yang ingin saya tanyakan yang kedua itu untuk yang nomor 3 Bu. Di nomor 3 itu kan menghormati serta menghargai guru dan teman. Perilaku anak yang diharapkan berarti mengikuti pelajaran dengan tertib. Nah, konsekuensi ini kemungkinan mungkin dalam satu kelas ini yang beragamanya sama mungkin ya, Islam misal. Jadi di sini akibatnya kalau melanggar tata tertib setoran hafalan surat pendek 3 surat, panjang 1 surat. Berarti nanti ini bisa disesuaikan dengan kondisi di kelas yang lain yang mungkin ada pelajar peserta didik yang non muslim begitu Bu. Oke, itu ya. Kemudian untuk yang nomor 5, melaksanakan kedisiplinan dan ketertiban selama di sekolah. Ini contohnya HP, perilaku anak HP ditaruh di tempat yang sudah disediakan. Jadi setiap ada suatu kegiatan yang memerlukan HP, penggunaan HP tersebut ini kan hanya di tempat yang sudah disediakan. Secara teknisnya berarti nanti bisa dikoordinasikan dengan guru mapel yang memang membutuhkan HP pada saat itu Ibu. Nah, ini misalkan HP disimpan di wali kelas selama 3 hari. Ini kalau misal melanggar kan seperti itu. Ya. Nah, untuk yang merangkum materi pelajaran pada saat itu berarti sesuai dengan kalau misalkan mereka mendapati pelajaran yang kosong tapi melanggar tata tertib di selama pelajaran kosong tersebut seperti itu. Oke. Ya. Ini saya baru pemahamannya sampai segini Bu Pur. Nanti kalau misalkan ada tambahan dari Pak Boko, kayaknya tadi Bu Pur menyebut nama Pak Boko 3 kali berarti. Jadi kan lebih pemahaman. Jadi nanti mungkin setelah saya Pak Boko memaparkan biar saya tambah paham di Pak Boko. Iya, soalnya saya juga Setuju Bu ya? Oke, karena setuju. Mungkin dari saya seperti itu, mohon maaf kalau saya pemaparannya akan pemahamannya sampai ini dulu, oke? Dan pertanyaannya, mungkin pertanyaan itu kita kawakan di sini, oke? Matur nuwun atas kesempatannya karena kita ya saling sharing gitu, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bisa diumum dulu Ibu. Monggo Bu Pur silakan. Terima kasih atas masukannya dari Bu Seripun ya. Kita nanti sifatnya di sini sharing, saya tidak lagi memberikan kesalahan dan kebenaran. Kita hanya sama-sama. Tadi yang dimaksud dengan Bu Sri bahwa kenapa kok bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Untuk sementara ini saya tidak menggunakan peraturan kelas Bu Sri, saya menggunakan untuk kelas 9E keyakinan kelas. Kenapa saya menggunakan keyakinan kelas? Karena ya mungkin saya mau mempraktekkan ilmu saya yang diperoleh ketika guru penggerak bahwa sebaiknya itu kita gunakan keyakinan kelas. Keyakinan itu apa? Hal-hal yang baik yang dipercayai oleh siswa. Jadi kalau peraturan kelas itu kan asalnya dari sekolah, ya. Pedoman perilaku itu dari sekolah, tapi kalau keyakinan itu dari siswa. Karena di sini ada peraturan atau pedoman perilaku yang saya tawarkan
berada di dalam kelas. Anak saya tidak mau, pengennya mereka kalau istirahat ya adanya di dalam kelas karena katanya mau makan dulu. Jadinya itu saya hilangkan. Kemudian dari peraturan yang ada di dalam kelas itu saya rangkum karena tadi sifat keyakinan kelas itu adalah sifatnya lebih abstrak atau lebih ke tema. Begitu ya Bu Eli tadi atau Bu Santi ya. Kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak, lebih ke tema. Ya. Jadi maka saya rangkum dari yang ada itu saya rangkum jadikan satu sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Begitu Bu Sri. Oke. Untuk yang tadi yang untuk menghormati dan menghargai guru dan teman. Nah, kebetulan untuk kelas 9E karena agamanya sama ya, tidak ada yang beda-beda, maka konsekuensinya anak itu memilihnya ya setoran hafalan. Kalau ditanya itu anak itu kalau disuruh mengerjakan tugas itu bosen Bu, begitu. Jadi lah ya sudah, kira-kira yang kamu tidak bosen dan kamu senang apa gitu. Terus mereka menjawab setoran surat pendek. Tapi kalau saya jawabnya jangan surat Ikhlas falak binas ya, kok yang kulhuwallahu ahad, ulang bil falak, ulang binas, kabeh wong siapa, nanti guru yang menentukan. Iya Bu, setuju begitu. Jadi kalau mungkin untuk yang kelas yang lain yang mungkin ada agamanya berbeda, mungkin nanti konsekuensinya disesuaikan dengan kelas masing-masing. Itu kan konsekuensi itu permintaan anak Bu. Jadi bukan saya yang menentukan, tapi anak yang meminta seperti ini. Saya hanya memfasilitasi. Maka namanya keyakinan kelas, karena kita waktu buatnya itu rembukan sama anak. Saya berdiskusi sama anak. Begitu. Terus untuk HP yang mungkin, nah yang dimaksud di situ adalah disimpan di wali kelas. Ya, tadi yang ditanyakan seperti itu, ya, Bu. Ya, memang kalau anak-anak ketika ada yang bawa HP, padahal pelajarannya tidak bawa HP, ya saya sita. Kayak kemarin ada anak saya Abimanyu, terus Fajar sama Latif membawa HP padahal tidak ada pelajaran. HP-nya saya sita selama beberapa hari, terus orang tuanya yang suruh mengambil. Disediakan di tempat itu berarti maksudnya disimpan di wali kelas. Mungkin itu Bu Sri. Dan mungkin bagi Pak Boko mau menjelaskan apa sih alasannya Pak Boko yang ternyata menjadi idola ya dari murid-muridnya. Kok saya ada temen yang namanya Bu Desi itu dari Serayu, tanya masih ada Pak Boko Bu? Ada. Oh ya, ternyata beliau itu terkenal Pak Boko itu sampai sekarang ditanyakan Pak Boko begitu ya. Monggo Pak Boko, kenapa Pak Boko kemarin waktu melihat Abimanyu melakukan sebuah kesalahan, kemudian beliau melakukan sebuah restitusi, padahal saya belum mengajari, tapi Pak Boko luar biasa hebat telah melakukan hal yang semacam itu. Terima kasih. Alasannya monggo Pak Boko. Terima kasih. Ini ada. Pada saat ini sebenarnya bukan mau menjelaskan sesuatu, tapi justru mungkin ada seperti justru ikut bertanya. Ya, ini dulu. Begini, apa yang disampaikan oleh Bu Pur tadi ini kan sebuah pengalaman ketika mengikuti sesi guru gerak ya. Nah, ketika disampaikan pada kami semua, ini intinya sebuah hanya sebuah pelaksana, kemudian ada contoh pelaksanaan di kelasnya di bulan E, terus ada ajakan untuk teman-teman ikut melaksanakan, atau hanya sebagai sebatas sosialisasi bahwa ini yang saya dapatkan. Maksudnya begini, kalau memang ini sebagai sesuatu yang ketika dipaparkan teman-teman kok setuju, mungkin ada yang menanggapi sesuatu yang positif, jadi kan perlu kita kasih bersama. Dan kemudian kalau ini dipandang positif, mungkin tidak hanya di satu kelas, tapi mungkin bisa di semua kelas. Nah, saya kira yang punya pengalaman di bidang seperti ini adalah orang-orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu BK. Ya, jadi itu nanti yang perlu mengkaji apa yang harus dilakukan, jika nanti
dikondisikan di setiap kelas ada seperti ini, ada pedomannya, ada keyakinan yang mungkin nanti ditindaklanjuti oleh masing-masing wali kelas. Tetapi kalau bisa, kalau memang ini disetujui dulu, sepakati, berarti nanti biar mereka melangkah, membuat kerangka kerjanya, nanti ada penetapan, ada penguatan dari kepala sekolah baru kita jalan. Tapi kalau sekarang misalnya kita ikut langsung melakukan, ya mungkin blok-blok ya, nanti jadi kurang pas. Tapi mungkin ada baiknya kita luruskan dulu dari apa yang sudah disampaikan tadi. Ada beberapa hal yang bagi saya ada yang belum pas juga. Bisa begini, di sesi akhir tadi menyampaikan kalau bisa jangan berikan hukuman. Menurut saya hukuman tetap harus ada, tapi hukuman itu harus yang pedagogis. Artinya hukuman tetap yang mendidik, ya, tidak menghilangkan hak-hak anak untuk mendapatkan pembelajaran. Kemudian juga tidak menghilangkan hak-hak anak untuk mendapatkan sesuatu yang seharusnya didapatkan sebagai seorang siswa. Sebab kalau anak melanggar, itu kan kita mengamati anak itu kadang melanggar hanya satu kali, ada yang 2 kali, ada yang beberapa kali, ada yang mungkin sudah menjadi sebuah karakter. Mungkin malah saya sampaikan kepada teman-teman. Di kelas 9B itu ada anak namanya Ferry. Itu kebetulan saya mengajar dari kelas 8. Anak ini kebiasaan tidak pernah mengerjakan PR, tidak pernah sama sekali. Sampai di kelas 9B masih tetap seperti itu. Ketika masih terus saja seperti itu, pernah saya hukum, sudah sekarang pelajaran hari ini kamu keluar, tidak usah ikut. Hari itu dia tidak ikut. Besoknya dia mengerjakan. Tetapi kemudian berikutnya kembali mulai seperti itu. Apa yang saya lakukan? Dia saya suruh duduk di depan. Artinya terus sebuah hukuman. Tapi dia tetap ikut pelajaran. Jadi artinya hak anak untuk mendapatkan pelajaran pada hari itu tidak hilang, ya. Itu yang pertama, kaitan dengan hukuman. Tetap menurut saya tetap harus ada, ya. Kemudian berikutnya ini mungkin sama seperti Bu Srikor tadi, ya. Ini kaitan dengan poin-poin yang ada di sini, menghormati dan menghargai guru dan teman. Mungkin untuk indikatornya ditambahi, mungkin tidak mengikuti pelajaran dengan baik, tapi mungkin indikatornya misalnya mengerjakan setiap tugas yang diberikan, menjaga kondisi yang bagus ya di kelas, tidak membuat gaduh dan sebagainya. Karena indikator di kelas itu kan banyak sekali, ya, banyak sekali. Nah itu nanti makanya dibuat sebuah kerangka, ya. Yang artinya kalau memang hari ini teman-teman kok merespon positif, berarti ini sebagai sebuah stimulan yang bagus, ya. Nah ini perlu kita lanjutkan. Di sini banyak pakar, orang-orang yang hebat, ya. Ada Bu Ferry, ada Bu Sri, ada beberapa nanti maupun nanti beberapa kita, sehingga kita kalau bisa terima matangnya saja. Itu Bapak Ibu Wali lebih baik ikut merumuskan atau terima matangnya. Nah, terima matangnya. Jadi mungkin seperti itu yang boleh kita sampaikan. Jadi nanti yang kita terima suatu yang sudah dikaji dan matang kita mencoba melakukan itu pun kok bisa. Ya tapi saya kira suatu yang baik, tidak ada salahnya kalau kita coba. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Bowo yang telah memberikan beberapa masukan. Pak Bowo adalah seorang guru senior yang ternyata itu mengidola itu Pak. Kalau saya ketemu, saya lulusan SMP Negeri 1 Medan dulu. Oh iya, gurunya yang di sana masih ada Pak Bowo, Pak Hartono. Oh ternyata beliau itu ternyata guru idola siswa-siswa yang dulu. Saya lanjutkan ya Pak Bowo, terima kasih. Sebenarnya saya tujuannya pada saat ini memberikan sosialisasi itu harapannya itu ke depan memang dari program guru penggerak itu caranya disuruh menggugah atau mendorong semua orang yang ada di lingkungan sekolah ini, semua praktisi pendidikan itu berkolaborasi, rembugan bersama, duduk bersama
membuat sebuah hal-hal atau perubahan yang sifatnya baik. Saya sih harapannya, saya kan hanya sebagai contoh, nanti harapannya ke depan itu saya berharap mudah-mudahan nanti Bu Uti selaku guru BK dan nanti dengan yang lain membuat sebuah keyakinan sehingga bisa diterapkan ke semua kelas. Itu harapan saya. Jadi tidak hanya sebatas sosialisasi mentah-mentah saja, tapi harapannya bisa dipraktekkan. Itu harapan dari adanya program guru penggerak. Terus untuk yang selanjutnya nanti mohon Bu Uti Pak Hartono selaku sesepuh dan Bu Uti selaku guru BK-nya mohon untuk dipadegani bagaimana baiknya Bu Uti. Terima kasih. Terus untuk selanjutnya memang kita tidak tadi Pak Bowo boleh bahwa hukuman itu ya jangan dihilangkan. Untuk program restitusi itu bukan menghilangkan hukuman sama sekali, tapi kita dudukkan dulu begitu Pak. Pak Bowo sudah melakukan program restitusi, sudah mendudukkan dulu, kan sudah ditanya, sudah tahu diluruskan ini loh yang benar, tapi anaknya masih mengulang lah. Itu sebagai langkah akhir, tapi namanya bukan hukuman. Kalau bisa berikanlah sebuah konsekuensi ya. Tetap tadi Pak Bowo sudah melakukan program restitusinya, sudah jalankan. Terakhir kok anak kok luar biasa, boleh, tapi jangan dibunyikan hukuman, berilah nama dengan konsekuensi. Makanya alangkah lebih baiknya kalau kita itu buat atau bukan dengan anak. Kalau seperti itu apa ya konsekuensinya? Jadi anak biar tidak kaget. Beritanya seperti itu Pak. Kalau hukuman itu anak kaget, oh aku seperti ini. Tapi kalau konsekuensi itu anak sudah tahu dulu karena kita sudah rebukan. Begitu. Ya Pak Bowo. Bukan menghilangkan hukuman, bukan, tapi kita ganti dengan konsekuensi di mana anak sudah tahu, maka jadilah sebuah keyakinan kelas. Terus untuk yang kemarin yang indikatornya itu sebenarnya indikatornya banyak banget Pak. Di sini tidak boleh melakukan bullying, tidak boleh melakukan kekerasan sosial, terus harus mengerjakan tugas, begitu banyak sekali Pak Bowo di situ. Cuma saya caranya menyimpulkan secara garis besar bahwa di situ itu tidak melakukan mengikuti pembelajaran dengan berbeda, diantaranya tidak bullying, mengerjakan tugas dengan baik, tidak gaduh, harus mendengarkan, begitu. Mungkin seperti itu Pak Bowo. Bagaimana Pak Bowo? Sudah? Terima kasih. Itu nggak diceritakan Pak alasan mengapa Pak Bowo melakukan program restitusi kepada Abimanyu. Kenapa tidak diceritakan? Alasannya apa Pak Bowo? Monggo, itu luar biasa sekali. Beliau belum pernah mendengar ilmunya tapi sudah melaksanakan suatu hal yang hebat. Monggo Pak Bowo, alasannya kenapa? Ya, terima kasih. Ya, mungkin kalau ini hanya cerita saja, ya, kaitan. Mungkin kalau hanya seperti Abimanyu itu menurut saya pelanggaran ya masih ringan. Dalam artian dari dulu itu saya sudah sering menangani anak-anak yang jauh lebih dari itu. Mungkin kalau sebuah cerita puluhan tahun yang silam saya itu pernah jadi wali kelas 3C, kelasnya dulu, sekarang mungkin di kelas 7B. Itu dulu satu kelas isinya anak nakal semua, dari kelas 2 yang anak nakal-nakal bandel-bandel dinaikkan, tapi kalau dulu istilahnya tunggakan harusnya lunggak tapi dinaikkan janggilan. Nah, itu dikumpulkan satu kelas Bu. Jadi saya masuk itu tidak ada anak yang benar. Saat itu jumlahnya 40 orang, saya masih ingat. Di semester 1 saya mengeluarkan 3 orang, di semester 2 1 orang. Lalu depan yang saya lakukan memang cukup boros saat itu. Hampir setiap 2 minggu, hari Minggu saya selalu ada acara keluar dengan anak. Karena saat itu belum familiar dengan kendaraan, sehingga kita sering hiking, jalan-jalan dengan anak. Dulu dari sini naik Doplak, naik Toak gitu ya, sampai di mana? Ponjen. Nanti jalan kaki sampai Karangjabu.
di Telkom. Pak Hartono pernah saja sampai di Pridi sana di kelompok naik itu ya sana ada. Apa yang kita lakukan ketika di lokasi itu biasanya saya ngobrol dengan anak, saya tanya anak-anak yang seperti ini kamu penyebabnya apa, latar belakang keluarga seperti apa. Biasanya di situ anak-anak itu kemudian bisa cerita dan akhirnya kita bisa tahu dari latar belakang anak itu kita secara tidak langsung kemudian jadi bijaksana. Artinya kita tidak langsung menghakimi anak, tapi kita tahu kenapa anak seperti itu. Dan dari kelas 3C tadi pengalaman saya, akhirnya dari 36 anak ini bisa lulus semua. Dan nilai terendah, saya ingat saat itu, nilai terendah di sekolah ini tidak berada di kelas saya, ada di kelas lain. Jadi saat itu ya artinya seperti kawasan berbeda. Jadi ngurus anak-anak seperti itu memang butuh sebuah pendekatan. Artinya kita tidak langsung menghakimi anak, tapi coba kita tanya penyebabnya apa, kamu tujuannya apa. Ya kan sampaikan ya. Salah satu juga sebenarnya ada kebutuhan anak yang harus kita pahami, ingin diperhatikan. Gitu. Kenapa orang buat rumah bagus ya ingin diperhatikan, berpenampilan baik yang ingin diperhatikan. Itu salah satu kebutuhan yang mungkin harus kita pahami. Jadi anak itu mungkin pengen diperhatikan, hanya caranya yang belum pas. Nah kita yang perlu meluruskan keinginan anak yang diperhatikan itu yang seperti apa. Nah itu mungkin ya setiap guru punya style masing-masing ya. Saya kira nanti semua guru bisa melakukan hanya dengan cara yang berbeda-beda. Tapi sebisa mungkin begini, buatlah kesan bahwa anak itu ketika mendapatkan perlakuan dari guru itu tahu kesalahannya, terus apa yang harus dilakukan. Sehingga biasanya anak-anak yang saya tangani ini tidak ada yang benar dengan saya. Anak-anak yang sudah saya keluarkan itu biasanya setelah sekian tahun ketemu baik sekali dan dia mengatakan menyesal. Jadi supaya anak-anak itu juga paham bahwa yang harus dilakukan sebenarnya seperti ini. Jadi kita tetap harus memberikan solusi pada anak ini seperti ini. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Bapak, luar biasa sekali program restitusinya. Walaupun saya belum memperkenalkan, ternyata beliau telah berusaha terlebih dahulu di awalnya. Mungkin hanya itu saja, kok nanti saya juga tidak enak terlalu lama pun menyita Bapak Ibu guru untuk mundur. Terima kasih sekali atas antusiasnya untuk menjadikan materi hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Ramadan. Saya mewakili dari kelas 9E. Saya akan menceritakan kesan saya tentang keyakinan kelas 9E. Sebelum dibuatnya keyakinan 9E, banyak teman-teman saya yang melanggar peraturan sekolah karena mereka menganggap peraturan tersebut datang dari sekolah, bukan dari kemauan mereka sendiri. Dan setelah kami membuat keyakinan sendiri, banyak teman-teman saya yang segan untuk membuat kesalahan karena mereka tahu peraturan tersebut datang dari kemauan mereka sendiri, bukan dari sekolah lagi.